Hobi yang mengalahkan tanggung jawab. Ada banyak orang yang ketika sudah menikah, entah sebagai seorang ayah, entah ketika dia sebagai seorang ibu, di dalam perjalanannya mereka memiliki seorang anak atau 2 orang anak, 3 orang anak, bisa membuat tetapi tidak bisa bertanggung jawab. Seringkali terjadi seperti itu. Lalu kemudian dengan masalah-masalah yang lain yang sekiranya menjadi suatu alasan. Saudari-saudaraku terkasih, maka pada pagi hari ini kita kembali diajak untuk merenungkan dan sekaligus kembali menyegarkan bagaimana situasi diri kita seturut dengan peran kita di dalam keluarga kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi seorang ayah, sudah menjadi seorang ibu, sudah menjadi seorang anak dengan baik seturut dengan peran yang dikatakan di dalam bacaan tadi. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, memiliki rasa tanggung jawab yang baik yang bisa dihandalkan oleh keluarga saya. Ataukah selama ini saya meninggalkan rasa tanggung jawab itu? Semoga dengan permenungan ini kita semakin bijak dalam tutur kata dan tindakan kita diandalkan oleh keluarga kita dan oleh masyarakat di sekitar kita. Para gembala bergegas pergi dan mereka menemukan Maria, Yusuf, dan sang bayi yang terbaring di palungan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Yesus yang lahir sebagai manusia telah dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga, mereka telah hidup dan tinggal di Nazaret, bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan maupun karier. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret telah menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mendampingi mereka dengan bijaksana, memberikan persatuan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Maria telah membesarkan dengan kebesaran dan cinta, sementara Yusuf mendampingi dengan bijaksana. Yesus tumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam merengkuhan kasih kedua orang tuanya. Maka semoga keluarga Katolik pun mendapatkan butir mutiara seperti keluarga Nazaret ini dan mampu meneladani mereka. Saudari-saudaraku terkasih, mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita siapkan hati dan budi kita. Marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladaninya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan Bapa di atas anak-anaknya, dan hak itu atas para anaknya ia teguhkan. Barang siapa menghormati bapanya, ia memulihkan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapatkan kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembayang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapanya, ia akan panjang umurnya. Dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya kau maafkan. Jangan menistakan dia sewaktu engkau masih berjaya.
Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan dibilang sebagai pemulih segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Bertanggung jawab seturut peran. Saudari-saudaraku terkasih, kita baru saja mendengarkan bagaimana Santo Yosef itu memiliki tanggung jawab yang luar biasa, dan dia bisa menjalankan tanggung jawab itu sebagai kepala keluarga
yang benar-benar tangguh. Menghadapi cobaan, menghadapi sebuah ujian, itu dia tidak tanggung-tanggung membawa atau memboyong keluarganya dari Bethlehem menuju ke Mesir yang perjalanan yang sangat begitu jauh, lalu dari Mesir kemudian kembali ke tanah Galilea di Nazaret, tidak lain karena pertama adalah untuk melindungi bayi anaknya ini, Yesus, dan untuk melindungi istrinya yaitu Maria. Kita bisa melihat bagaimana tanggung jawab kepala keluarga yang sangat luar biasa, tidak begitu meninggalkan istri dan anaknya ini, tetapi dia menanggung segala tanggung jawab ini sebagai suatu konsekuensi ketika sudah menikahi Maria. Saudari-saudaraku terkasih, maka ini bisa menjadi suatu cerminan bahwa keluarga kudus Nazaret ini adalah suatu contoh atau teladan keluarga Kristiani atau keluarga manusia. Banyak terjadinya perpecahan, banyak terjadinya perceraian, lalu kemudian terjadinya percekcokan, itu tidak lain karena soal ini, tanggung jawab. Hobi yang mengalahkan tanggung jawab. Ada banyak orang yang ketika sudah menikah, entah sebagai seorang ayah, entah ketika dia sebagai seorang ibu, di dalam perjalanannya mereka memiliki seorang anak atau 2 orang anak, 3 orang anak, bisa membuat tetapi tidak bisa bertanggung jawab. Seringkali terjadi seperti itu. Lalu kemudian dengan masalah-masalah yang lain yang sekiranya menjadi suatu alasan. Saudari-saudaraku terkasih, maka pada pagi hari ini kita kembali diajak untuk merenungkan dan sekaligus untuk kembali menyegarkan bagaimana situasi diri kita seturut dengan peran kita di dalam keluarga kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi seorang ayah, sudah menjadi seorang ibu, sudah menjadi seorang anak dengan baik, seturut dengan peran yang dikatakan di dalam bacaan tadi. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, memiliki rasa tanggung jawab yang baik yang bisa dihandalkan oleh keluarga saya. Ataukah selama ini saya meninggalkan rasa tanggung jawab itu? Semoga dengan permenungan ini kita semakin bijak dalam tutur kata dan tindakan kita diandalkan oleh keluarga kita dan oleh masyarakat di sekitar kita. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan manusia. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.